Part 90 Baby Z. Jadi siapa nama babynya? Zeana Az-Zahrah Laksmana. Bagus, aku suka, Baby Z. Aku mau panggilnya Zahra. No, Z lebih bagus. Iya kan, Z anak Momi yang cantik. Tapi Zah. Perdebatan panggilan nama anak mereka pun dimenangkan oleh Rane. Zaf pun memanggil putri kecilnya dengan sebutan Baby Z. Hari sudah sore, sepasang orang tua baru itu sedang membangunkan putri kecil mereka untuk mandi. Rane yang memang belum terbiasa menggendong bayi dan masih takut karena babynya begitu mungil. Ia pun ingin meminta tolong pada mominya yang kebetulan orang tuanya masih ada di rumah ini. Zaf panggil Momi, ini dede mandinya gimana? Zaf menurut kemudian memanggil Momi mertuanya. Untuk pertama kali ia akan belajar memandikan baby dari Momi Nada. Rane membuka kancing baju Baby Z, namun ia takut mengeluarkan tangan dari baju bayinya. Ya ampun, tangan kamu mungil banget. Rane membiarkan bayinya menunggu mominya ke kamar saja, ia takut nanti tangan putrinya kekilir. Oek-oek kek, tangis Baby Z mulai memekik. Rane bingung, ia tak bisa langsung menggendongnya alias takut. Astaga Rane, kok kamu diamkan baby? Terus itu kok bajunya dibiarin terbuka? Tanya Momi Nada. Ia langsung menghampiri Baby Z dan menggendongnya. Air mandinya sudah siap belum? Rane menggeleng. Kalau belum, kenapa bajunya sudah dibuka setengah gini sayang? Kasihan baby kedinginan kena AC. Rane gak tahu Mom. Ya sudah, ayo buruan siapin airnya. Sini ikut, kalian berdua harus belajar memandikan bayi sendiri. Zaf dan Rane mengangguk kemudian berjalan menuju kamar mandi. Mom, itu Rane masih sakit, Momi dulu aja deh sama Zaf yang mandiin. Ya sudah, kamu siapin aja handuk dan peralatan bayinya, kamu ngerti kan? Nada mulai memandikan bayi secara perlahan setelah memastikan air sudah cukup hangat untuk bayi. Zaf memperhatikan Momi mertuanya yang cekatan memandikan Baby Z, bayi hanya menangis sebentar. Tidak pakai lama Nada langsung menggendong dan membawa keranjang yang sudah dialasi perlak bayi. Di sana Rane sedang memilih baju yang mana untuk putrinya. Pakai yang biasa aja Rane, setelah itu nanti dibedong biar baby hangat. Rane dan Zaf memperhatikan Baby Z yang sedang didandani omanya. Dari memberikan minyak telon hingga bedak, setelah selesai Nada menyuruh Rane untuk menyusui Baby Z. Ranela membuka kancing piyamanya. Untuk yang kedua kalinya ia akan menyusui bayinya. Dibantu dengan Nada mominya, Rane belum bisa melakukannya sendiri. Kamu harus biasa nyusuin sendiri ya Rane. Mom gak selamanya ada di samping kamu. Bayi itu mulai menyusu. Rane merasa sedikit kesakitan dan geli secara bersamaan. Kalau ASI kamu banyak, kamu bisa memompanya, dan menaruh ASInya di kulkas, jadi nanti bisa kasih ke dede pakai botol. Rane hanya mengangguk, ia masih fokus pada babynya yang begitu kuat menyusu. Rane, Momi sama Dedi akan pulang ke Italia minggu depan. Apa, kok cepat banget Mom? Momi gak sayang sama cucu pertama Momi? Bukan begitu sayang. Momi sama Dedi sangat sayang sama cucu kami, tapi kami gak bisa ninggalin kerjaan lebih lama Rane. Ngerti ya sayang? Terus siapa yang bantu Rane rawat bayi? Rane gak bisa sendiri Mom. Bisa, kamu pasti bisa. Oke. Kamu ibu yang hebat kan, ada Zaf juga. Zaf, Rane kenapa waktu hamil tidak ikut kelas hamil? Tanya Nada pada menantunya. Rane yang menolak Mom. Rane sibuk kuliah. Bukan Zaf yang menjawab, namun Rane sendiri yang menjawab pertanyaan mominya. Nada menggelengkan kepalanya, harusnya ia ikut tegas untuk memberikan Rane arahan untuk persiapan menjadi ibu dengan mengikuti kelas hamil. Nada takut Rane belum siap, ia tahu betul dengan sikap anak gadisnya yang sedikit barbar. Tapi Nada yakin seiring berjalannya waktu Rane pasti bisa menjadi ibu yang baik, hanya perlu dibimbing. Nada percaya Zaf suami anaknya bisa membimbingnya dengan baik. Hari sudah malam, orang tua Rane pun terpaksa harus menginap beberapa hari di rumah besannya, dikarenakan permintaan putrinya itu.
Rane berkata ia belum bisa ditinggal, minimal beri ia waktu 1 minggu. Adipati pun welcome saja, ia senang karena rumahnya akan semakin ramai lagi pula. Di rumahnya tidak ada wanita dewasa kecuali Ibu Sri. Namun tahu sendiri menantu Adipati itu tidak begitu akrab dengan Ibu Sri. Rane baru saja selesai mandi, ia mengganti pakaiannya dengan piyamanya. Ia melihat Zaf yang duduk di samping box bayi sambil membacakan ayat Al-Quran. Mungkin Zaf juga belum sadar bahwa dirinya sudah selesai mandi. 1. Masya Allah, Zaf suami idaman banget. Rane tak mengganggu kegiatan suaminya itu, ia memilih untuk duduk di meja rias kemudian melakukan skincare, sambil sesekali melihat anak dan ayah itu dari cerminnya. Suara Zaf begitu merdu yang kini sedang melantunkan sholawat Nabi. Selesai skincarean, Rane mendekati Zaf kemudian berdiri di belakang punggung suaminya memegang pundak Zaf perlahan membuat Zaf menoleh. Suara kamu bagus, aku suka, pantes Baby Z langsung tertidur pulas. Nanti kamu juga bisa. Oh iya, aku mohon sama kamu Baby Z, jangan diperdengarkan lagu-lagu ya. Cukup dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun solawat-solawat, kamu bisa buka dari ponsel aku. Kok doang, jawab iya sayang, aku serius loh. Aku ingin Baby Z bisa jadi penghafal Al-Quran. Ini metode yang mama aku berikan dulu kepadaku. Oh iya, mama kamu hebat ya Zaf. Kata ayah kamu jadi hafiz Quran saat umur 7 tahun ya. Zaf mengangguk. Iya, dan itu didikan dari mama. Dari kecil aku hanya diperdengarkan ayat Al-Quran dan solawat-solawat. Anti TV, lagu-lagu, apalagi HP. Rane mengangguk. 1. Kata mama biar aku bisa kasih mahkota ke bunda saat di surga nanti, dan aku ingin juga anakku Z seperti itu, memberikan mahkota di surga untuk mamanya yaitu kamu. Rane merinding bukan main saat mendengar perkataan suaminya. Air matanya seketika menetes. Suaminya itu sudah mempersiapkan untuk masa depan putrinya, bahkan untuk bekal di akhirat pun dipersiapkan. Ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Aku ke masjid, sudah azan Isya. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal bentar? Baby Z juga sudah tidur. Rane mengangguk. Zaf bangun dari duduknya, kemudian ia mengecup kening Baby Z, tak lupa mominya Z. Jangan sedih, kamu ibu yang hebat, ucap Zaf mengusap kepala Rane, kemudian ia keluar kamar untuk ke masjid. Setelah Zaf keluar kamar, Rane mengeluarkan air matanya kembali. Entahlah, ia sangat-sangat terharu dengan sikap Zaf. Zaf benar-benar laki-laki soleh yang sangat baik dan sempurna. Rane malu karena belum bisa jadi ibu dan istri yang baik. Kamu beruntung sayang mempunyai abati seperti Dedi Zaf. Momi akan berusaha menjadi momi yang baik agar kamu kelak seperti abati, tidak seperti momi. Rane memandang lekat Baby Z, kemudian ia memotretnya seperti biasa ia akan posting ke akun medsosnya. Setelah selesai ia menaruh ponselnya di meja. Kemudian ia beralih ke mejanya melihat sejenak tugas kuliah yang sudah selesai juga sudah ditanda tangani. Ia tersenyum puas dan ingatannya kembali saat melahirkan tadi. Ia tak sangka akan melahirkan di kampus. Rasa sakitnya luar biasa saat kontraksi seperti mau mati saja, namun metode yang tiup-tiup begitu meringankannya sehingga tak begitu sakit saat melahirkan babynya. Rane membuka laptopnya, ia memulai mencari bahan skripsi untuk ia jadikan judul yang menarik dan bagus. Targetnya ia harus lulus tepat waktu agar bisa segera bekerja dan bisa ikut segala fashion show di luar negeri. Itu mimpinya, ia harus bisa menggapai itu apalagi umurnya masih muda. Rane tersenyum senang membayangkan desain bajunya dilenggak-lenggokkan di atas catwalk dengan panggung megah. Tak sabar Rane menantikan itu. Walau sikapnya sedikit barbar, namun Ranela adalah seorang yang ambisius dengan mimpinya. Ia akan melakukan segala cara agar mimpinya bisa tercapai, tentunya dengan banyak belajar. Oek oek oek, suara tangisan bayi membuyarkan pikirannya yang sedang bertraveling ke dunia fashion. Rane menghela nafas, ada anaknya yang masih kecil di box bayi. Ia berdiri lalu melihat box bayinya. Baby Z. Uik-uik. Bayi mungil itu terus menangis. Rane menatap lalu hanya menepuk-nepuk pelan paha Z. Jangan nangis,
Momi belum bisa gendong kamu kap-kap, namun tangisan bayinya tak mau berhenti juga membuat Rane bingung harus bagaimana, kalau ia keluar kamar kasihan baby Z sendirian. Z jangan nangis ya, Baba sebentar lagi pulang. Rane hanya menepuk-nepuk paha babynya sesekali ia mengelus kepala Z, namun bayi itu mengolet tak nyaman dan semakin nangis. Rane menyerah ia menjauh dari box secara perlahan sambil menutup telinganya, karena Z semakin keras menangisnya. Hiks bayi kamu diam aku pusing, bentak Rane tanpa sadar kemudian ia menangis sambil memegang kepalanya karena mulai pusing mendengar bayinya yang menangis terus. Bayi mungil itu menangis di tempat tidurnya sedangkan Rane duduk menjauh dari bayinya, membiarkan bayi itu menangis terus tanpa Rane sentuh sedikit pun. Hiks. Ceklek pintu terbuka Mama Nadaing mendengar suara tangisan langsung membuka pintu kamar anaknya. Astaga Rane kamu kenapa? Tanya Nada saat melihat Rane duduk memegang kepalanya sambil menangis. Rane pusing dengar Zen nangis terus. Nada dengan cepat ke arah box bayi lalu memeriksa tubuh cucunya itu lalu menggendongnya. Z hanya haus Rane lihat mulut kecilnya. Ia ingin nenen Momi, ucap Nada lalu menghampiri Rane ayo susui dulu Z. Rane sempat terdiam kemudian ia mengangguk perlahan. Nada menemani Rane yang menyusui Z di ranjang sambil berbaring. Nada mengelus kepala putrinya, ia masih tak sangka putrinya sudah besar sudah menjadi ibu. Ranela anak yang kuat dan mandiri dari kecil. Nada menyesal karena membiarkan Rane tumbuh di usia remaja sendirian walau dulu sempat ditemani orang tuanya saat masih ada. Namun Rane memilih hidup sendiri di apartemen. Nada terlalu sibuk memikirkan pekerjaan hingga putrinya menikah dadakan pun karena hal yang bisa dibilang tak masuk akal. Namun Nada dan Marino dadinya Rane sangat bersyukur karena Ranela dipertemukan oleh Zaf laki-laki yang begitu baik dan soleh. Ia percaya dengan Zaf bisa membimbing Rane menjadi wanita yang lebih baik lagi. Momi sangat sayang kamu Rane. Jadi ibu yang baik ya nak buat Z, bisik Nada lalu mengecup kepala Rane yang ternyata ibu muda itu sudah terlelap bersama bayinya. Zaf masuk ke kamar melihat ibu mertuanya mengecup kepala istrinya. Zaf sudah pulang. Iya Mom. Ranela dan Z sudah tidur. Momi boleh bicara sebentar sama kamu. Zaf mengangguk mereka keluar kamar. Momi Nada mulai bercerita sedikit tentang Rane remaja. Walau Rane terlihat barbar tapi dia gadis yang kuat dan mandiri Zaf. Iya Mom Zaf tahu. Rane putri Momi memang unik, dia gadis yang baik. Tadi dia menangis saat mendengar anak kalian menangis tak henti-henti. Mama yang mendengar langsung masuk kamar kalian. Rane duduk menjauh dari box bayi, Zaf menatap mominya Rane menangis. Sebaiknya kamu jangan tinggalin Rane sendirian dulu Zaf. Momi takut kalau mereka berdua saja Rane belum bisa menenangkan Z sendirian. Maafkan Rane ya Zaf ia belum bisa menjadi ibu yang baik buat Z. Tapi Momi yakin Rane bisa. Momi mohon bimbing Rane ya Zaf. Momi tidak perlu memohon itu sudah kewajiban Zaf sebagai suami Ranela. Mungkin Ranela terkena baby blues seperti yang Zaf pernah baca gangguan suasana ibu yang baru melahirkan, Nada mengangguk membetulkan ucapan Zaf. Insyaallah Zaf akan selalu membantu Ella Mom, dan gak akan ninggalin Ella sendirian, aku juga sudah mengambil cuti kuliah untuk sementara waktu. Terima kasih Zaf, Momi percaya kamu. Zaf memasuki kamarnya kembali setelah selesai berbicara dengan ibu mertuanya. Rane sudah tertidur dengan baju yang masih terbuka dengan segera ia membantu menutup kembali baju Rane. Putri kecilnya pun tertidur pulas di samping mominya. Zaf tersenyum melihat itu ia mengecup kening Rane kemudian berbisik. Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat buat Z. Notifikasi ponsel Rane begitu ramai dengan notifikasi dari Instagram dan YouTube novel wanita. Bersambung.